Bitget, OKX, dan lain-lain. Nah, Tentin lahir dengan di Kamboja, Phnom Penh, dan kemarin tanggal 24 sampai 26 Maret saya berkesempatan diundang ke kantornya di sana, dan kita ada dari 50 negara lebih yang diundang, dan kita mendengarkan presentasinya, mendengarkan apa itu Tentin, bagaimana goalnya, bagaimana visi misi dari ownernya, dan diperkenalkan juga bahwa ada 5 komunitas besar Tentin di dunia. Yang pertama ada Galaxy Community, di mana kita saat ini berada, dan kita ada di bawah Gold Dragon Team Indonesia. Lalu ada 4 komunitas yang lain, ada Earth atau Bumi, ada Venus, ada grup Sun, ada grup satu lagi Star, ya. Nah, teman-teman, untuk di pertama kali ada di dunia itu adalah grup komunitas galaksi ini, ya. Dan sekarang berkembang 5-5-nya di hampir lebih dari 60 negara di dunia, teman-teman. Jadi kita ini sudah luar biasa, dan pendaftaran sampai hari ini yang mendaftar di Tentin Exchanger sudah melebihi 17 juta pengguna, teman-teman, ya. Luar biasa untuk sebuah exchanger yang baru. Dan sepanjang sejarah saya mengikuti kripto, mengikuti perkembangan exchanger yang baru, ya, ini yang salah satu yang sangat fenomenal pendaftaran awalnya, ya, teman-teman, ya. Dan ini tidak terlepas dari sebuah visi atau gagasan yang digagas oleh Mr. Yuling Xiong sebagai owner dari Tentin Group, teman-teman. Beliau adalah seorang investor, seorang mentor wirausaha atau disebut pengusaha lah kalau di Indonesia, ya, yang memiliki visi dan pandangan yang sangat jauh ke depan, teman-teman. Pelopor di bidang Web3 dan AI global, teman-teman, ya. Dan beliau menurut saya orang yang sangat visioner, karena nggak tanggung-tanggung menargetkan Tentin akan menjadi exchanger terbesar di dunia. Ya, menjadi exchanger terbesar di dunia itu nggak gampang, teman-teman. Karena saat ini sudah ada Binance yang menduduki posisi nomor 1 di dunia, ya. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan baru dan ownernya berani menargetkan melampaui yang nomor 1. Begitu banyak exchanger yang berdiri di dunia. Hampir setiap berapa bulan sekali ada lahir exchanger baru. Tapi belum pernah dengar, teman-teman, ya, owner dari exchanger itu berkata bahwa kami berdiri untuk menjadi nomor 1 dan mengalahkan banyak nomor 1 saat ini, ya, teman-teman, ya. Dan itu tentunya goal yang sangat besar, goal yang sangat menggetarkan, ya, teman-teman, ya. Karena banyak orang yang mencibir juga dalam waktu yang bersamaan. Ada orang yang pesimis, ada orang yang tidak percaya, teman-teman. Tapi melihat dari keseriusan dari owner dan tim 5 komunitas komunitas yang di dunia tadi yang saya sebut, Galaxy, Venus, Earth, Star, dan apa satu lagi tadi, Sun, ya, teman-teman, ya. Saya yakin ini bisa menjadi besar, dan terbukti dalam 14 hari pendaftaran sudah lebih dari 17 juta, teman-teman. Ini sebuah angka yang sangat fantastis, ya, teman-teman, ya. Dan beliau memiliki 6 goal, ya, 6 tujuan yang sudah dirumuskan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa saja, Pak Jen, ya? Goal yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, ya, melampaui nomor 1, ya. Tahun 2028 Mr. Yu mengatakan Tentin Exchanger atau TTX singkatannya, teman-teman, ya, akan melampaui Binance dan dirancang menjadi sebuah ekosistem Web3 yang terintegrasi dengan AI, teman-teman. Dan goal yang kedua, memiliki kapitalisasi melampaui 2.000 triliun dolar, bukan 2.000 triliun rupiah, ya, teman-teman, ya. Ini 2.000 triliun dolar Amerika Serikat. Ini sebuah angka yang sangat besar. Dan memang kalau mau melewati Binance, ya, memang goalnya harus seperti ini. Targetnya harus sangat-sangat besar, teman-teman, ya. Dan saat itu diprediksi akan terjadi kenaikan harga koin CTC sebagai koin utama dari Tentin Exchanger, naik atau melonjak 200 kali lipat, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, sudah merasakan ada koinnya yang masuk di akunnya, ya. Situ lolos KYC dapat 100 koin. Nah, 100 koin ini kalau nilainya launchingnya $1, kalau naik menjadi 200 kali lipat, itu menjadi berapa, teman-teman? Ya, menjadi $20.000 atau 320 juta lebih. Kebayang, teman-teman, dari gratisan bisa angka seperti itu dengan catatan koinnya di hold, ya, di hold sampai mengalami kenaikan seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti 8 Mei saat launching langsung jual semua, ya, harganya tentunya nggak mengalami yang namanya lonjakan ini. Oke, teman-teman. Nah, goal yang ketiga, memiliki 100 juta pengguna. Ini yang sekarang sedang dikejar, ya.
dalam 14 hari terdaftar 17 juta. Goalnya adalah 100 juta di bulan pertama setelah launching. Launching tanggal 8 Mei. 8 Mei nanti ke 8 Juni, teman-teman. Kalau tercapai 100 juta, berarti goal ini benar-benar tercapai. Dan sekarang 17 juta orang sedang bergerak terus. Bergerak masif, bergerak benar-benar sangat-sangat viral, teman-teman. Di lebih dari 60 negara saat ini. Ya, yang paling viral tentunya China, ya, Korea, Jepang, teman-teman. Tapi Indonesia juga nggak kalah viral karena sudah mulai dari Sabang sampai Merauke gaungnya Tantin ini sudah beredar di mana-mana. Ya, modal gratis tapi bisa dapat potensi penghasilan. Siapa yang tidak mau, teman-teman? Teman-teman yang ragu, yang belum mendaftar, ya, apa yang dilakukan? Teman-teman tidak diminta menyetorkan uang serupiah pun. Tidak ada kerugian. Saat sebuah bisnis dijalankan tanpa modal, artinya namanya risiko sama dengan nol. Kalau teman-teman bermodal 100 rupiah, berarti risiko teman-teman bisa sama dengan 100 rupiah jika programnya gagal. Tapi kalau teman-teman modalnya nol, ya berarti risikonya nol. Ya, kalau risiko nol, apa yang perlu ditakutkan, apa yang perlu dilakukan? Gaspol saja, teman-teman, ya. Lalu yang keempat, menjadi bursa mata uang digital yang paling banyak digunakan oleh pengguna Web 2 dan Web 3. Saat ini yang paling banyak digunakan tadi adalah Binance, teman-teman. Nah, ini yang akan dilampaui targetnya. Targetnya 2028, teman-teman, 3 tahun dari sekarang. Melampaui Binance dalam hal apa, Pak Zen? Yakin bisa, ya kan? Nah, goalnya adalah melampaui Binance dalam volume transaksi, dalam jumlah pengguna aktif. Nah, kalau 1 bulan pertama saja sudah 100 juta pengguna aktif, bagaimana nanti dalam waktu 6 bulan, setahun, dan sampai 10 tahun. Ya, jangka panjangnya. Lalu dalam likuiditas, gampang nggak cariin uang di exchangernya? Kenapa orang memilih Binance? Karena Binance adalah salah satu yang volume transaksinya tercepat. Ya, kita mengirim USDT, mengirim Bitcoin, mengirim Ethereum, mengirim Solana secepat kilat itu, hitungan detik atau bahkan hitungan nggak nyampe 1 menit lah. Nah, paling lama mungkin 2-3 menit. Ya, sedangkan messenger lain bisa sampai 10 menit, bisa sampai 15 menit. Nah, jadi kecepatan transaksi, ke likuiditasnya cepat, itu yang membuat orang nyaman menggunakannya. Artinya, Tentin hadir untuk mengalahkan Binance adalah salah satunya dalam hal likuiditasnya. Dan juga inovasi teknologinya tadi mengintegrasikan antara Web3 dengan AI, teman-teman, atau artificial intelligence, ya. Yang kelima adalah Tentin stablecoin. Nah, goalnya adalah Tentin akan memberikan pilihan kepada pengguna kripto untuk menggunakan stablecoin baru yang bernama USDY. Setelah ini kita menggunakan USDT atau Tether, ya, USD Tether. Nanti orang, ya, yang menggunakan Tentin Exchanger akan terbiasa dengan namanya USDY, bukan lagi USDT. Dan ini merupakan mekanisme cadangan dari Tentin Exchanger yang dimana dananya di backup di Cambodian Bank atau bank lokal di Kamboja, teman-teman. Ya, dan yang keenam, goalnya mencetak 100 juta multi jutawan atau 100 ribu miliarder, teman-teman. Nah, ini yang membuat saya melihat bahwa ini bukan peluang kaleng-kaleng, bukan peluang ece-ece. Kenapa? Ini sebenarnya gratisan. Semua kita yang ikut di Zoom ini juga belum dapat apa-apa dari sini. Tapi kenapa kita bisa antusias? Kenapa kita bisa begitu mau memviralkan ini? Karena memang nothing tulus, tidak ada resiko apapun, ya, nggak ada kerugian apapun. Dan tanpa menjalankan Tentin pun pasti kita juga menghabiskan paket internet kita. Menonton YouTube mungkin, menonton apa. Nah, mendingan kita pakai nonton Zoom. Mendingan kita pakai buat promosi, menjelaskan Tentin ke orang lain via WhatsApp, via Telegram, Instagram, apapun sosial media kita. Nah, dengan begitu ada harapan dari Tentin kita bisa dapat uang, walaupun nggak ada modalnya. Nah, artinya kita semua itu sama-sama nothing tulus ya, teman-teman. Kayak nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan orang nggak ada modal. Nah, tapi beranjak dari sini, kalau ternyata beneran bisa jadi uang, akan bisa lahir ratusan juta, multi jutawan, dan 100 ribu miliarder. Nah, bagaimana Pak Jen? Saya join malam ini misalnya buat teman-teman yang baru gabung Zoom. Lalu bagaimana caranya bisa menjadi miliarder? Nah, tadi teman-teman saya jelaskan, karena Tentin ini akan melahirkan sebuah koin, utamanya dia, ya, CTC coin, nanti tanggal 8 Mei. Nah, dan dia dari supply 10 miliar yang ada dibagikan ke semua pengguna 99,5% dan hanya 0,5% yang default 10 tahun. Nah,
Dari itu Tentin akan melakukan burning, melakukan pembakaran untuk menaikkan harga sampai 10 tahun ke depan supaya tercapai target 200 kali lipat tadi teman-teman. Dan dia siap buyback ya koin-koin kalau teman-teman nanti tanggal 8 mau jual, siap buyback, dan tapi buybacknya itu 80% nanti akan di-burn teman-teman. Nah, ini yang membuat kita bisa melihat ada ini sebuah peluang bahwa harga koin yang kita kumpulkan ini secara cuma-cuma ini bisa bernilai tinggi. Dan belum lagi 100 koin yang kita dapatkan saat kita lulus KYC. KYC itu kita verifikasi identitas ya teman-teman, upload KTP tanpa depan dan tanpa belakang. Kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mengajak orang lain, yaitu 3 koin dari setiap orang yang bergabung di jaringan kita hingga kedalaman 30 level. Ya, tetapi ada syaratnya teman-teman, bahwa untuk bisa dapatkan ke bawah sampai 30 level maksimal, kita harus punya member langsung. Member langsung yang kita miliki akan mempengaruhi berapa kedalaman yang kita dapatkan. Kalau kita member langsungnya cuma 5, maka member langsungnya 5 kedalaman. Kalau membernya 10, bisa dapat 10 sampai level 10 ke bawah. Kalau member kita 30, kita bisa dapat sampai maksimal 30 level. Bagaimana Pak Jen kalau member saya 50, tetap sampai 30 level aja. Kedalamannya hanya maksimal 30 level ya teman-teman ya. Nah, tapi boleh Pak merekrut lebih dari 30, silakan. Dari setiap orang yang bergabung mulai dari orang ke 31 hingga berapapun batasnya itu tidak ada batas. Teman-teman tetap dapat 3 koin dari setiap mereka yang bergabung. Tapi kedalamannya hanya sampai 30 level teman-teman. Ya, luar biasa ya kalau punya 100 member makan semua 30 level udah dahsyat banget teman-teman kalau semua bergerak ya. Jadi jangan membatasi diri, merekrutnya hanya 30 pas-pasan. Kalau memang masih bisa lebih, push the limit ya teman-teman ya. Jangan batasi diri teman-teman. Rekrut sebanyak-banyaknya, itu akan mempengaruhi jumlah poin yang teman-teman akan dapatkan. Oke, Oke Pak Jen, bagaimana nanti ini apakah bisa dicairkan? Pasti banyak yang bertanya seperti itu teman-teman ya. Nah, apakah bisa namanya sudah coin listing di market nanti tanggal 8. Teman-teman berhak untuk menjual ataupun meng-hold, menahan poinnya sampai tunggu naik, atau menjual seluruhnya atau menjual sebagian, itu semua terserah teman-teman. Oke, ekosistem dari Tantin ini apa aja Pak Jen? Yang pertama tadi sudah saya sebut-sebut terus, yaitu CTC. Ya, Tantin public chain-nya nanti CTC, nanti punya public chain sendiri. Lalu kita ada yang sekarang dibagi-bagi ya, gratis ya, airdrop ini. Lalu nanti ada Titcoin. Titcoin ini akan dibagikan sebagai apa namanya, untuk insentif ya, penghargaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membantu suksesnya program airdrop di tahap pertama ini, yaitu CTC. Jadi leader-leader yang berprestasi yang mendapatkan koin terbanyak, member terbanyak, akan diundang nanti ke Kamboja saat launching teman-teman. Kita nggak tahu berapa target yang diberikan kepada berapa orang yang diberikan kesempatan dari Indonesia. Kalau misalnya itu 50 orang, ya 50 orang ini akan diberikan Titcoin secara cuma-cuma, karena Titcoin tidak ada program airdrop seperti CTC ya teman-teman ya. Jadi Titcoin akan diberikan untuk sebagai penghargaan teman-teman. Lalu yang namanya platform perdagangan kripto atau exchanger, tentunya akan ada yang namanya perdagangan spot, perdagangan margin future ya, perdagangan kontrak, penambangan mungkin ya, mining atau loan pinjaman teman-teman. Jadi akan banyak fitur-fitur yang akan muncul nanti tanggal 8 Mei dan seterusnya. Lalu ada koin stable Tantin atau USDY yang dipakai sebagai backup tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Lalu ada dompet Tantin Web3. Nanti kita aplikasinya ada 2, TTX atau sebagai exchange-nya. Lalu ada TT Wallet ya, Web3 Wallet, seperti halnya exchange-exchange yang lain. Lalu ada laboratorium Tantin sebagai tempat penelitian dan inovasi oleh back-end atau staff-staff dari Tantin itu sendiri untuk memajukan dan mencapai goal dari Tantin itu sendiri teman-teman. Nah, lalu dari mana aja Pak Jen keuntungan-keuntungan Tantin sehingga bisa mampu membayar kita nanti? Ya, keuntungan yang pertama adalah dari deposit yang ditaruh di bank, ya, Cambodian Bank, dana cadangan sebagai backup untuk membackup USDY yang tadi saya jelaskan. Dan angkanya tentunya ini bukan 100 juta, 200 juta, ini angkanya besar karena owner dari Tantin ini adalah seorang investor besar dan juga komunitas-komunitas yang tadi disebutkan itu adalah komunitas dari para investor-investor besar di dunia. Dan tentunya semua mereka mendukung
Tentin menjadi nomor 1 di dunia. Dan yang kedua tentunya dari pendapatan biaya gas fee, arbitrate, dan semua produk-produk yang ada di exchanger sebagai Tentin exchanger TTX sebagai DEX nanti teman-teman. Lalu pendapatan dari biaya transaksi pertukaran, penerbitan stablecoin USDY teman-teman. Oke, mekanisme pembagiannya bagaimana Pak Jen? Dari seluruh penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan, 20% akan dipakai buat biaya operasional dan 80%-nya di burn, di buyback, dipakai buat buyback koin buat koin CTC buat namanya menaikkan ya, cara menaikkan harganya dengan cara burning atau membakar yang ada teman-teman ya. Nah, lalu nanti bagaimana Pak mekanisme pelaksanaan proyek-proyek atau goal yang sudah dibuat. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca detailnya di materi. Materi ini sudah banyak dibagikan oleh leader-leader juga di grup-grup. Makanya saya sarankan teman-teman masuk semua di grup WhatsApp edukasi. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya, informasi-informasi penting. Follow semua sosial medianya Gold Dragon Team Indonesia. Sudah ada di TikTok, ada di Instagram, ada di WhatsApp channel, ada di Telegram, ada di mana lagi? Di X account teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman bergabung terus sendirian, tidak ada grup edukasi, tidak masuk ke grup-grup yang memberikan informasi-informasi penting mengenai kelanjutan dari exchanger ini ya teman-teman ya. Sampai tanggal 8 Mei nanti kita launching, kita kawal bersama dan kita bangun tim terbaik kita teman-teman. Ini sekilas saya bacakan aja bahwa di tahap awal kita akan ada di masa branding atau persiapan awal. Seperti saat ini kita Zoom setiap hari 2 kali sehari, dan yang mengadakan ini bukan hanya Gold Dragon Team dan juga tim-tim yang lain di seluruh negara-negara, di 60 negara lebih teman-teman. Lalu ada perluasan produk, perluasan pengguna 2-3 tahun ke depan supaya dia bisa melewati Binance karena targetnya tadi 2028 sudah melampaui Binance. Lalu ekspansi global, kolaborasi mendalam 4-6 tahun ke depan. Lalu ada inovasi teknologi dan tata kelola global teman-teman. Dan nanti akan ada juga namanya Tentin ini akan memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di seluruh dunia. Nah, artinya dia ingin menjadi legal di semua negara yang paling banyak menggunakan Tentin ini. Jadi kalau Indonesia membernya banyak, tentunya perusahaan Tentin juga akan memikirkan bagaimana supaya Tentin menjadi legal di Indonesia. Sama halnya dengan Binance, untuk legalitasnya di Indonesia diurus mendirikan toko kripto. Jadi toko kripto itu adalah miliknya Binance juga teman-teman, tapi versi Indonesianya, yang versi legalnya di Bapepti-nya kita. Untuk kripto kita bukan di OJK, tetapi di Bapepti ya teman-teman ya, untuk legalitasnya. Oke, begitu presentasi saya dari materi, dan kita masuk ke tahap kedua, sesi sharing tanya jawab. Dan berhubung malam hari ini yang hadir 70 lebih ya, nah saya kasih 5 pertanyaan, dan nanti di sesi kuis akan ada 2 pemenang teman-teman, 2 pemenang. Kalau pesertanya lebih dari 101 misalnya, itu akan dikasih 3 pemenang. Tapi karena teman-teman, makanya teman-teman harus mengajak sebanyak mungkin join ke Zoom supaya teman-teman semakin banyak hadiah diberikan, ada peluang, semakin besar peluang teman-teman untuk jadi pemenang ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sesi sharing atau tanya jawab. Jangan malu-malu buat leader-leader yang sudah punya member ratusan, sharing lah bagaimana caranya teman-teman membangun tim supaya teman-teman kita yang baru datang hadir ke Zoom atau teman-teman kita yang membernya di bawah 100, mereka bisa punya semangat untuk membangun timnya. Ayo semuanya saya sarankan, khususnya yang leader-leader yang sudah membernya ratusan, bahkan ada yang udah ribuan, mari sharing di Zoom ini. Saya berikan kesempatan 5 orang teman-teman. Silakan buka mikrofon dan video kameranya jika berkenan, untuk kita juga saling menyemangati ya. Oke, silakan teman-teman angkat tangan atau langsung buka aja mikrofonnya, satu persatu akan saya persilakan untuk sharing. Siapa yang mau pertama? Atau bertanya juga boleh kalau nggak mau sharing. Halo, teman-teman bisa dengar saya kan? Dengar, suaranya jelas. Nah, iya Pak Agus, mau sharing nggak Pak Agus? Siap, izin Pak Jen. Untuk penjelasan ini ya, kami
terus terang masih belajar nih tentang kripto ya. Tapi alhamdulillah lah kita bersyukur walaupun kita masih belajar, kita sudah ada tim 100 direct ya, 100 direct. Tapi jaraknya jauh-jauh gitu loh. Jaraknya jauh-jauh. Disitulah saya kesulitan untuk meminit tim saya. Dan harapan saya kalau ada Zoom meeting seperti ini, kalau ada rekamannya bisa saya kirim kepada mereka. Bagi orang yang tipenya tipe pendengar gitu loh. Kadang-kadang orang ini, aku nggak sempat Zoom meeting, aku pengennya ada rekaman dan di situ nanti bisa saya resap ilmunya dan nanti bisa juga untuk bahan prospek untuk calon member kita atau mitra kita. Satu itu aja Pak Jen, itu harapan saya. Dan yang terakhir ini apa itu? Terima kasih ya, kaosnya udah sampai, ini sudah saya pakai untuk Zoom meeting. Mana dong Pak? Kelihatan kameranya dibuka dong. Pengen lihat Bapak pakai. Kami bareng-bareng Pak, ini malu lah. Oh, udah gitu. Lagi kurang sehat Pak. Udah kayak pilot Pak Agus. Oh, ini kan calon miliarder dari Pekanbaru Rengat nih. Amin. Semangat Pak Agus, semangat. Ya kata Pak Ustadz, ucapan itu kan doa. Semuanya lah yang ada di grup ini kan. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam keadaan kurang sehat pun tetap semangat tuh Pak Agus, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang semangat, yang sehat, jangan kalah ya sama semangatnya Pak Agus. Oke. Siapa lagi? Oh ya tadi mengenai rekaman Zoom Pak, kita sebenarnya recording. Tapi pertimbangannya kenapa kita nggak sebarkan rekamannya? Nah, karena nanti makin banyak member yang malas ikut Zoom Pak, gitu. Jadi udahlah direkam, nanti dibagi ini rekamannya, nanti jadi nggak masuk Zoom. Itu pertimbangan kita. Tetapi kalau benar-benar ada yang pengen banget, itu nanti di WA ke leader paling atasnya aja. Di Gold Dragon Team kita ada 4 leader besarnya. Ada dengan saya Jen, lalu ada Pak Ismail, lalu ada Pak Erwan, dan ada Dr. Putra. Jadi teman-teman boleh hubungi leader-leader tersebut jika ingin sekali membutuhkan rekaman Zoom ya teman-teman ya. Tapi tidak untuk disebarkan secara umum karena nanti itu memancing member-member kita malas ikut Zoom. Itu yang kita sepakati kemarin. Oke, ada lagi yang mau kedua ya Bapak? Malam Pak Jen. Selamat malam Pak Poli dari Maumere ya. Dari Maumere. Pak Jen, jadi kalau untuk saya untuk cari teman saya itu saya cari orang-orang yang pastinya tentu bukan hanya cari kemudian dia berdiam diri, tapi harus dia bergerak untuk cari tim. Jadi harus yang berkualitas. Jadi tidak harus langsung hantam semua. Jadi saya pelan-pelan, tapi itu pasti. Karena saya punya orang-orang di Bengkulu, di ND, di daerah itu yang pernah ikut sama saya. Jadi ini saya harapkan mereka tetap berkembang, karena kita ingin membantu mereka dalam kehidupan ekonomi mereka ke depan. Tetapi yang saya tanyakan di sini nanti, untuk fitur-fitur ke depan, ini kan kita baru KYC, masukkan KTP, apakah ke depan nanti, apakah kita harus masukkan nama lengkap dan alamat lengkap, atau bagaimana seperti itu? Yang kedua, apakah fitur-fitur nanti ke depan ada wallet atau nomor rekening yang akan kita masukin sehingga suatu saat nanti sudah diperjualbelikan kita bisa untuk transaksi Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan yang bagus dari Pak Poli ya. Nah ini saya share satu materi lagi supaya bisa teman-teman lihat bahwa inilah gambaran nanti aplikasi yang kita akan miliki ya. Sebentar ya.